Penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Hal ini menimbulkan huru-hara di beberapa hari terakhir. Dan semenjak diangkat menjadi presiden baru, 5 bulan yang lalu, pemerintahan Prabowo Gibran sudah mendapatkan 3 kali demo besar. Demo yang pertama yaitu perihal revisi Undang-Undang Pilkada yang menimbulkan hashtag yaitu Indonesia Gawat Darurat tuh, yang gambarnya Garuda Biru. Kemudian ada demo yang kedua yaitu perihal efisiensi anggaran yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ini memunculkan hashtag Indonesia Gelap atau hashtag lainnya kabur aja dulu. Dan demo yang ketiga yang kita akan bahas kali ini yaitu perihal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Nah, hal yang bakal kita bahas adalah dua hal. Yang pertama yaitu perihal komunikasi publik yang buruk dari pejabat publik hari ini, perihal permasalahan pengangkatan CPNS dan P3K. Yang kedua adalah perihal kita akan mengkalkulasi seberapa besar kerugian perekonomian negara akibat dari tertundanya pengangkatan CPNS dan P3K. Gue disclaimer dulu, gue bukan buzzer ataupun gue bukan orang yang berseberangan dengan pemerintah, tetapi ketika ada suatu kebijakan yang bertentangan atau yang bahasanya mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan hal ini mempengaruhi hidup banyak orang, kayaknya gue gak bisa diem deh. Makanya gue juga harus menyuarakan suara gue agar pemerintah dapat mendengar ini. Mari kita bahas. Kita akan masuk ke dalam latar belakangnya terlebih dahulu terkait dengan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Ada satu pertanyaan yang muncul dari publik yaitu apakah dengan hadirnya penundaan ini berasal dari sebuah permasalahan yaitu tidak adanya APBN untuk mengangkat CPNS dan P3K. Jawabannya nggak mungkin ya teman-teman, dikarenakan pagu pengangkatan CPNS ini berasal dari pagu tahun 2024 yang udah diketok menjadi APBN tuh di Undang-Undang APBN tahun 2024. Jadi kalau ditanya ada atau tidak anggarannya, pasti ada karena masuk ke pagu tahun lalu, bukan tahun ini. Latar belakang yang kedua terjadi rapat antara Komisi 2 DPR RI dengan BKN. Nah, di rapat itu DPR mengeluarkan pernyataan bahwa paling akhir pengangkatan CPNS itu di Oktober tahun 2025 dan pengangkatan P3K itu di Maret tahun 2026. Paling akhir loh ya, berarti sebelum itu bisa. Nah, kemudian BKN mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa mereka akan mengangkat CPNS itu di Oktober dan mengangkat P3K itu di Maret tahun 2026. Jadi mereka mengambil batas akhir, nggak mengambil range depan atau range tengah, tapi batas akhirnya yang diambil. Ketika ditanyakan siapa yang salah dalam kebijakan ini, ya kalau dicari siapa yang salah atau siapa yang perlu disalahkan nggak penting juga sih menurut gue, dikarenakan ya di dalam situasi ini kita udah nggak perlu lagi nyari yang orang yang harus disalahkan, tapi kita harus nyari solusinya tuh. Hal ini diperparah oleh salah satu pejabat daripada BKN tuh di dalam salah satu podcastnya yang bilang bahwa tenang aja kan udah lolos seleksi, nanti juga pasti diangkat. Sebetulnya itu kita tidak perlu khawatir untuk hari ini. Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus dan juga sudah diumumkan mereka lulus, ya kepastian untuk diangkat itu sudah pastilah ya. Bapak ini sepertinya kebingungan ya di mana titik permasalahan kali ini. Bukan perihal pengangkatannya, Pak. Pengangkatan itu penting, tetapi ada hak yang timbul setelah pengangkatan. Itu yang sebetulnya dikejar oleh mereka. Apa itu haknya? Ya, adalah gaji, Pak. Jadi begini konsepnya. Mereka nggak mungkin mau demo atau mau panas-panasan menyuarakan aspirasinya di hadapan publik hanya karena ingin buru-buru pakai baju kopri. Nggak mungkin. Mereka demo bukan karena ingin buru-buru dapat NIP. Nggak mungkin, Pak. Tapi mereka demo itu karena menuntut hak setelah pengangkatan berupa gaji. Dan gaji merupakan sumber daripada kehidupan mereka. Dan mereka hidup nggak cuma untuk dirinya sendiri itu pasti. Tapi ada orang lain yang di sekitarnya yang harus dihidupi. Ada mulai anak, istri, sampai dengan orang tua. Jadi titik permasalahannya bukan permasalahan soal pengangkatan aja, Pak. Tapi hak yang timbul setelah pengangkatan, yaitu gaji. Yang merupakan sumber pendapatan atau sumber kehidupan bagi mereka. Ada solusi yang normatif yang gue dengar dari salah satu pejabat BKN, dan solusi ini menurut gue nggak solutif dan nggak menghasilkan sebuah jalan keluar. Solusinya begini, Pak. Mereka bilang bahwa mereka akan berkomunikasi kepada perusahaan-perusahaan agar mau memperkerjakan kembali orang-orang yang sudah terlanjur resign tuh. Nah, hal ini atau solusi ini menurut gua amat sangat lucu untuk didengar. Dikarenakan begini Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian nggak pernah kerja di swasta. Jadi mari gue jelaskan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, setiap pekerja yang bekerja di perusahaan swasta ataupun BUMN
itu sebelum resign, pasti ada namanya surat one month notice atau sebulan sebelum pemberitahuan, yang mereka berpikir bahwa mereka akan diangkat April kan. Otomatis mereka mengeluarkan surat di akhir Februari atau di awal Maret, dan perusahaan akan menjalankan mekanisme untuk mencari penggantinya. Dan biasanya di pertengahan Maret ini udah ada tuh penggantinya. Penggantinya pun sudah mulai masuk Bapak Ibu sekalian. Dan sudah mulai menjalankan mekanisme handover dari si PNS yang mau resign tadi ke pegawai baru. Jadi mereka udah mulai terima kerjaan tuh dari si orang yang bakal meninggalkan kantor ini. Lantas bagaimana mereka bisa kembali bekerja di perusahaannya? Karena bangkunya aja Pak, udah ada yang nempatin. Akhirnya nggak bakal pernah ketemu jalan keluar dari solusi yang tadi tuh, yang bilang bahwa dia akan berkomunikasi dengan perusahaan namanya. Itu nggak mungkin keluar Pak solusi dari situ, dikarenakan ada hal-hal pelik yang tadi sudah gue jelaskan. Dan siapa yang menjadi korban? Ya calon ASN itu sendiri. Dan ketika ada yang bertanya kepada gue, kenapa sih hal begini aja dibuat rumit? Jelas harus rumit Pak, dikarenakan ada satu generasi produktif yang sedang dalam ketidakjelasan. Contohnya seperti ini. Pekerja yang udah kepalang resign untuk menunggu pengangkatan CPNS sampai bulan Oktober, mereka mau ngapain? Mau nyari kerja? Nggak mungkin Pak, waktunya sedikit, sebentar waktunya. Nah, tenggak waktu ini mereka nggak bisa gunakan untuk buat apapun. Misalkan contoh, ya udah cari kerja aja lagi. Nah, cari kerja nggak semudah itu Pak. Sekalipun dapat kerjaannya, ada minimum kontrak itu setahun. Dan ketika mereka berusaha untuk masuk atau maksa untuk masuk, yang mereka pikir ya udah keluar aja di Oktober. Nanti ketika di Oktober mereka harus bayar penalti, dan penalti ini bukan menghasilkan solusi bagi mereka tapi menambah masalah bagi mereka. Pada akhirnya ini disebut dengan pengangguran semu. Mereka bukan menganggur karena tidak kompeten, tapi mereka menganggur karena kebingungan Pak. Sedangkan kehidupan tetap jalan. Kita setiap harinya masih perlu makan. Ada cicilan yang mesti dibayar, gas, listrik, air juga mesti dibayar, serta tanggungan-tanggungan lain. Dan apa yang bisa mereka lakukan? Cuma satu Pak, yaitu makan tabungan. Itu pun kalau punya. Kalau yang nggak punya bagaimana? Ini kan yang nggak dipikirkan sama pejabat-pejabat kita. Di situasi sulit kali ini, gue agak bingung, ada aja gebrakan yang dibuat sama pejabat-pejabat kita tuh. Oke, gue akan mengkalkulasi berapa kerugian perekonomian negara yang dihasilkan dari penundaan CPNS dan P3K. Ada sekitar 250.407 orang yang menjadi CPNS. Ini CPNS saja ya, belum P3K-nya. Yang menjadi pengangguran semu tuh. Kita ambil rata-rata mereka gajinya 80% dari jabatan mereka sekarang di masa kerja 0-3 tahun. Ditambah dengan tunjangan, kita asumsikan per orang jadi 3 juta rupiah. Penundaan ini misalkan dilakukan selama 9 bulan. Maka perekonomian negara dirugikan sebesar 6,7 triliun. Bukannya justru untung ya Bang, dengan cara penundaan CPNS 9 bulan ini. Kan negara nggak keluarin uang tuh untuk ngegaji mereka. Bukan begitu penghitungannya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka kan ditunda pengangkatannya. Ketika ditunda, otomatis apa? Mereka tidak mendapatkan gaji. Dan ketika tidak mendapatkan gaji, mereka nggak bisa spending. Dan ketika mereka nggak bisa spending, otomatis menurunkan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat turun, maka terjadi pelambatan perekonomian negara. Dan ini termasuk bentuk kerugian perekonomian negara secara nggak langsung. Jangan dipikir bahwa yang berdampak atau yang kena dampak hanya 250.000 orang aja. Enggak Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tahu, kita harus paham bahwa di Indonesia ini, orang bekerja itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada istrinya, anaknya, atau orang lain yang harus dikasih makan. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian diperhatikan kembali kebijakannya, karena ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Simpulan dari gua pribadi, dan ini sekedar saran, ketika ada kementerian atau lembaga yang udah siap, ya diangkat aja CPNS atau P3K-nya supaya yang lain bisa menyusul. Bukannya bertahap lebih bagus supaya ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Dibanding dibuat serentak, itu justru mengorbankan banyak pihak. Lebih baik dibuat bertahap. Ini lebih memberikan kepastian bagi banyak pihak yang bergantung pada kebijakan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dipikir kembali oleh Bapak Ibu pejabat yang berwenang, dikarenakan hal ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Sekian yang bisa gue sampaikan, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you!